Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 tahun, kami akan mendengarkan pendapat terkait peran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang sangat kita cintai. Dan bersama kami telah hadir, beliau adalah sosok inspiratif. Mungkin sudah terkenal di Kejaksaan atau di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beliau adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Yosefus Kakondo. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, baik. Mungkin kita langsung aja ya, Pak, ya, pertanyaan yang pertama ya, Pak, ya. Kejaksaan ini merupakan unsur Forkopimda, di mana Kejaksaan sering mendukung arah kebijakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang merupakan salah satu unsur Forkopimda dalam hal dukungan arah kebijakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Baik, terima kasih, Dek. Mungkin kalau dari saya, pandangannya dari 3 aspek. Pertama, normatifnya. Normatifnya kan Kejaksaan atau Kejari merupakan bagian integral dari Forum Komunikasi Pembinaan Daerah sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan. Dan itu pun peran Kejari selaku salah satu unsur Forkopimda optimal yang selama ini kami rasakan. Kan sudah berapa Kejari sejak Pak periode yang, kalau saya pribadi sejak Pak Kejari sebelumnya sampai Pak Kejari Pak Yunardi. Kemudian secara tugas pokok tentunya peran Kejari selaku bagian dari unsur Forkopimda yang saya rasakan selama ini banyak memberikan kontribusi terhadap berbagai pertimbangan, saran, usul, pendapat yang terkait dengan fungsi Pak Kejari itu sendiri. Karena kita kan dari berbagai latar belakang di Forkopimda. Iya. Jadi kita banyak mendapat manfaat, mendapat pengetahuan baru, mendapat inspirasi baru, khususnya apa yang bisa Pak Kejari berikan pada forum-forum Forkopimda. Yang ketiga, peran Pak Kejari ini dalam aktivitas Forkopimda itu sendiri maupun secara luas jadi inspirator, malah jadi implementator. Kan biasanya di level Forkopimda paling banyak tuturi hanayani katanya. Pak Kejari langsung jadi malah inisiator, menjadi inspirator dari berbagai agenda. Kalau Pak Ibu pejabat Bupati ada ide, Pak Kejari langsung dukung, ya idenya sudah begini Bu, kita action aja lah. Jadi langsung. Jadi tidak hanya sekedar formalitas saja. Ini acungin jempol buat Pak Kejari, peran Kejari selama ini untuk Forkopimda. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sangat menginspirasi sekali. Dan sekarang kita mau bertanya lagi, Pak, nih. Pendapat Bapak dengan penegakan hukum yang telah dilakukan Kejaksaan selama ini? Ya. Memang secara umum kan banyak aparat penegak hukum. Kalau khusus menyangkut institusi Kejaksaan Negeri, tentu saya melihat dari 3 aspek. Pertama, sifat. Sifatnya sekarang ini kayaknya ada perubahan, lebih humanis. Humanis kan salah satu indikator dari Pancasilais. Yeah. Kemudian dari aspek pelaksanaannya saya lihat efektif, efisien, tidak lama-lama. Kemudian tidak banyak tidak padat modal lah, tidak banyak makan biaya. Kan kita di sini daerah pulau, kalau kita melayani masyarakat terlalu panjang, mereka bolak-balik dari pulau datang tahun tanpa ada belum lama kepastiannya, kan itu membebani. Dan ketiga, kalau saya lihat dari hasil, dengan pola-pola yang lebih efektif, efisien, saya lihat tidak lagi berorientasi pada pengurungan. Iya. Artinya harus masuk penjara gitu. Iya, benar. Iya tuh? Iya. Akhirnya bikin penuh penjara. Beban lagi kita kasih makan orang di dalam. Tapi diselesaikan secara humanis dengan pola-pola yang tentu ada pedoman-pedoman, ada panduan-panduan yang diturunkan.
Dan itu menurut saya lebih hasilnya lebih kelihatan. Hasilnya lebih kelihatan tuntas. Konflik biasanya kan ada konflik ikutan. Kan kalau ada pihak-pihak orang Sangir bilang baku perkara, pasti ada kamu kita. Dan itu jarang untuk dia ada faktor balas dendam ya pasti, Pak ya. jarang dia damai. Pasti ada oh iya nanti satu kali. Nah ini meminimalkan hal-hal yang menyangkut psikis yang bisa saja menimbulkan potensi-potensi kejadian yang tidak mengenakan sosial di kemudian hari. Kemudian hasilnya nyata. Misalnya begini, kalau kita kurung untuk suatu perkara yang merugikan negara misalnya, apa yang kita dapat di situ? Kerugian negara tidak kembali. Masih lebih baik yang diterapkan ini saya dengar ganti rugi. Pengembalian ganti rugi. Iya tuh. Iya. Sambil tentu jangan mengulang lagi perbuatan tuh. Nah, negara tidak kerugian negara dikembalikan. Siap. Kalau dikurung, oke, dia sudah siksa, negara juga tetap rugi. Tidak ada pengembalian negara. Jadi memang harus ada pilihan tentunya. Dan saya kira hal-hal begini tentu dievaluasi oleh internal kejaksaan mana yang lebih baik, nanti sementara berproses, sementara dievaluasi. Saya kira tentu keinginannya semua baik. Amin. Yeah. Oke Pak, kalau tadi dari penegakan hukum, sekarang kita lihat dari sisi peningkatan ekonomi, di mana ini merupakan salah satu program nasional yaitu pemulihan ekonomi nasional. Saya ingin bertanya kepada Bapak, pendapat Bapak tentang peran kejaksaan terkait dengan program dorongan peningkatan ekonomi, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini kalau kesimpulan saya, pendapat saya, ini barang kan nggak bisa kita tutupi, nyata. Minimal kita bisa lihat ada desa-desa yang apa istilahnya dibina langsung oleh unsur Kejari ya. Iya, desa binaan. Desa binaan, ada Utarano kalau nggak salah. Iya. Hesang. Iya, Hesang. Artinya bukan binaan hukum ya, kesadaran hukum atau binaan yang mengarah ke produktivitas masyarakat desa. Dan itu nyata. Saya apresiasi soal itu karena baru ini kali kayaknya. Kalau yang lalu kita banyak terlibat dengan kejaksaan soal tupoksinya. Iya. Ya ini sudah keluar dari pakem, tapi bukan keluar melanggar, justru menambah pahala. Kalau selama ini kalau soal tugas pokok kan sudah rutin, itu sudah dikuasai, sudah dihafal malah. Dan ini saya sendiri selaku ketua lembaga DPRD di daerah apresiasi, acung jempol buat kejaksaan, malah berharap lebih. Bisa merubah mindset masyarakat, pemerintah wilayah, pemerintah kampung misalnya. Karena mindset, misalnya minimal mindset memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada kan ada sumber daya manusia lokal, ada sumber daya alam, ada sumber daya pembangunan yang di dana alokasi kampung. Ini kita lemah. Tiga-tiganya kita lemah. Dan dengan adanya beberapa pilot project dari kejaksaan maupun ada instansi-instansi vertikal yang lain, kita juga harus belajar, unsur pemerintah daerah harus belajar gini yang efektif. Sehingga selain kepada masyarakat, saya apresiasi bahwa hal-hal sudah dilakukan ini merubah mindset aparat teknis pemerintah daerah. Bahwa kita kalau akan membimbing, membina masyarakat, kira-kira bisa kita mengadopsi apa yang sudah dilakukan kalau hasilnya bagus. Jadi saya sekali lagi harus apresiasi, respect, dan acung jempol. 2 jempol malah. Salah-salah kalau 4 jempol. Dan sekali lagi terima kasih bahwa kalau boleh ditambah desa binaannya jangan cuma 2 gitu. Insya Allah Pak, ya. Insya Allah ke depannya ya Pak ya. Jadi itulah harapan-harapan kiranya mungkin bisa didengar oleh unsur atasan. Dengan pola demikian,
kejaksaan sudah memberi kontribusi yang besar bagi bukan hanya ekonomi. Dengan kegiatan semacam ini kan mendasarkan bahwa masyarakat langsung bisa diisi juga dengan pemahaman mereka terhadap kesadaran hukum, akuntabilitas pengelolaan anggaran negara oleh perangkat desa. Dengan dorong lebih akan dengar daripada pacaman mungkin ya. Iya sih, Pak. Akan langsung kena mengena. Oh iya. Dan langsung ingat apa semuanya bikin apa-apa ya. Iya. Karena selama ini masyarakat ke kantor kejaksaan itu pasti dibilang diadili, Pak. Padahal tidak. Penerangan hukum juga ada. Iya. Itu image. Ya mungkin orang pelan-pelan harapan itu image itu bisa hilang. Tentu yang paling tahu kejaksaan sendiri mau kasih hilang image itu. Iya. Ya, karena dari dulu nggak usah masyarakat awam, aparatur saja kalau dapat undangan kejaksaan kan sudah so stres itu. Ada yang tidak tidur sampai semalam. So stres, nggak makan. Apa ini? Padahal kita ini peran aparatur berbasic jaksa itu sudah dari dulu sebenarnya. Bupati pertama kita kan jaksa. Oh iya. Ya Pak Medelo itu Pak Medelo yang DP anak dulu anggota Dewan Om Ipe. Itu DP Papa Bupati pertama versi Jakarta. Tapi Bupati kedua dia sebenarnya sejarah kan. Bupati pertama kan Sarapil. Tapi dia diangkat oleh Indonesia Timur, negara Indonesia Timur. Dan Bupati pertama kita jaksa. Yang SK-nya dari Jakarta dan. Iya. Kalau bupati yang Sarapil itu SK-nya dari Makassar, dari ibu kota negara Indonesia Timur, gitu sejarahnya. Jadi terang seakrab dengan jaksa, peran jaksa ya. Dan dari kan orang itu lahir dari utusan orang tua tuh. Iya Pak. Di Episkola Jaksa. Iya. Itu orang kalau ingat Pak Iman POPA itu pernah kepala pengadilan dan kejaksaan sini tahun-tahun 50-an awal Pak Charles Baganam. Jadi peran jaksa di tengah masyarakat sebenarnya dirindukan. Dirindukan karena kita punya komunitas masyarakat ini tidak asing dengan penegakan atau figur-figur jaksa. Jaksa adalah sahabat masyarakat. Ya. Cuma sekarang yang kurang kalau anak-anak sangir jadi jaksa ya. Ada. Kalau ada tapi di luar ya. Iya mungkin Pak. Yang terakhir nih Pak, saran Bapak untuk perbaikan kejaksaan di masa yang akan datang. Saya tidak bisa kasih saran kalau saya orang luar kan, saya outsider. Tapi keadaan yang di luar ini yang ingin saya titip ke dalam, nanti internal kejaksaan yang akan merumuskan kira-kira bagaimana yang untuk memperbaiki ini. Tadi sudah tersinggung. Pertama bagaimana caranya sampai masyarakat tidak trauma lagi. Iya. Ya, kan? Mungkin solusinya nanti di dalam yang merumuskan bagaimana. Nah, tapi masalah kalau dipanggil jaksa sudah begini-begini. Atau nggak usah masyarakat apalagi apa? Aparatur aja kan itu yang mau dihilangkan sehingga jaksa jadi jaksa ramah dengan masyarakat, kesannya masyarakat ya ini. Iya. Kesannya masyarakat. Dan sebenarnya bukan ulahnya kejaksaan, tapi karena fungsi kejaksaan itu menegakkan hukum, jadi kadang-kadang ini stigma ini kan muncul dari pelanggar hukum justru justru muncul dari situ. Sehingga ini juga jadi, tapi ada kadang-kadang yang sesat. Kejaksaan itu jadi bulan-bulanan untuk tanpa semua sampah yang ada di masyarakat dibawa ke kejaksaan. Nah, tanpa ada bukti yang benar, tanpa ada alat bukti yang kuat, jadi dilapor ke kejaksaan. Padahal ini cuma konflik-konflik ketidakpuasan. Kan banyak mau dia terima surat setelah teliti kan bikin habis energi itu. Nah itu dimanfaatkan itu seolah-olah kejaksaan dipinjam jadi untuk menakutkan ke putih.
Ya, tanpa masalah. Kemudian yang kedua saya lihat masyarakat banyak enggan untuk berkomunikasi dengan kejaksaan. Iya. Nah, sehingga mereka tidak mendapat edukasi. Nah, bagaimana caranya sampai tadi kan harapan kita jaksa ramah masyarakat kan, sehingga ada hal-hal yang mereka ingin dapatkan manfaat dari kejaksaan, mereka tidak ragu pergi datangi kejaksaan, minta, Pak, saya minta advice nih, saya dapat begini-begini, tapi wah saya takut atau aturan yang tidak jelas, misalnya untuk pengelolaan dana kampung. Karena kan tidak tahu, Kapitaraun datang, paling kan datang diminta sebagai memberikan keterangan kan ada laporan, bukan karena ingin berkonsultasi karena dia bingung mau kelola bagaimana, kan begitu. Saya banyak kali dorong, mana kalau buntu pergi ke Inspektorat bertanya atau ke kejaksaan langsung. Tapi saya kurang tahu kalau ada yang jaga pergi konsultasi. Yang saya harapkan begitu, supaya mereka mau datang ke sana, supaya daripada nanti datang kalau jadi tersangka. Iya benar. Iya tuh. Ya, itu yang dia, kalau saya sebagai pimpinan lembaga di sini menginginkan masyarakat tidak ragu-ragu ke sana untuk berkonsultasi sesuatu yang mungkin dia tidak paham. Ya, itu yang untuk kondisi masyarakat. Kalau kondisi yang internal sendiri, saya menghimbau banyak contoh-contoh yang bermanfaat yang sudah kejaksaan lakukan. Kalau boleh itu jangan cuma jadi ekstrakurikuler. Ini bawakan tuh ke Kejaksaan Agung. Ya. Mungkin bisa ada 30% itu memang tugas pokok ditambah lah. Karena mungkin bisa dengan jalan begitu kita lebih mendekatkan diri. Jadi upaya-upaya preventif untuk menimbulkan kesadaran taat terhadap hukum muncul dari peran-peran ini, program-program sosial kemasyarakatan dari kejaksaan. Itu lebih mudah untuk mau. Dia jangan, kan selama ini jadi non budgeter toh, karena jadi program bakti sosial itu. Nah, yang mungkin diharapkan ke depan dia jadi bagian program pokok, tugas pokok, sehingga budgeternya jelas. Nah, sasarannya bertambah, bukan cuma Torano dan bisa saja tiap tahun sudah ada 5 desa, 6 desa, pelan-pelan, ya. Itu. Kemudian yang terakhir mungkin harapan saya untuk kejaksaan, tapi ke dalam lah, ke atas ini, SDM-nya, sarana prasarannya ditambah. Kalau ya, itu mungkin PR, Pak. Ya? Mungkin PR. Iya, saya titip waktu ada tim intelijen ya. Siap. Ngobrol-ngobrol di meja makan, saya nampak, coba lihat di kantornya, ada kasihan. Pak Kajari malu terima tamu itu. Itu mudah-mudahan itu bisa jadi masukan ke atas lah. Iya. Karena kita ini kayak kejaksaan kan bukan cuma sekedar kantor. Kalau di daerah-daerah begini, apalagi daerah kepulauan, bisa saja jadi orang tua hukum. Ya kan? Kalau kita sini orang tua politik, mungkin di kejaksaan orang tua hukum. Orang tua hukum. Ya. Istilah baru ini Pak, orang tua hukum. Orang tua hukum kan sarana perasaannya mesti bagus, supaya anak-anak mau datang ke orang tua bisa tamu gitu ya. Bisa jadi orang tua hukum. Baik, demikian acara dengar pendapat dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.